Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari Kota akan dilantikan dalam kerja kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Bintang dari Agani dari kelas TO5 absen 23. Perkenalkan, saya Ahmad dari kelas TO5 absen 3. Perkenalkan, saya dari TO5 absen 10. Saya perkenalkan Jagoan dari Pramesta absen 16 dari kelas TO5. Kita akan membahas tentang materi kaligrafi, yaitu tentang pengertiannya, terus macam-macamnya, jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya. Pengertian kaligrafi ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Nah, kita akan membahas secara bahasa dulu. Secara bahasa, kaligrafi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kalios yang artinya indah, atau graph yang artinya tulisan, atau kalau digabung akan menghasilkan arti tulisan yang indah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, kaligrafi adalah segala macam bentuk tulisan dari berbagai macam bahasa yang di dalamnya mengandung keindahan di dalam bentuknya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kaligrafi ini bukan hanya tulisan Arab, bukan hanya bahasa Arab, tapi segala macam bahasa yang berasal dari macam daerah negara gitu, yang ditulis dengan kaligrafi, maka itu adalah kaligrafi. Atau ada juga pengertian yang mengartikan bahwa kaligrafi itu adalah suatu seni rupa artistik yang dikenal sebagai tulisan tangan. Atau kaligrafi identik dengan keindahan dan sifatnya membutuhkan konsentrasi tinggi dalam beberapa waktu untuk membacanya. Sedangkan dalam bahasa Arab, kaligrafi biasanya disebut dengan kata khot, ya, dengan kata khot, atau kita mengenalnya di Indonesia adalah kaligrafi. Kalau di Arab, kalau di bahasa Arab kan khot artinya. Jenis-jenis kaligrafi, yang pertama ada kaligrafi barat. Nah, untuk kaligrafi barat sendiri bisa kita jumpai pada tulisan-tulisan di sertifikat atau di ijazah undangan, bahkan di desain grafis. Ini udah nggak asing banget kita jumpai. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu ada kaligrafi Asia Timur. Untuk kaligrafi Asia Timur sendiri ada 3, yaitu kaligrafi Cina, terus kaligrafi Korea, dan kaligrafi Jepang. Dan jenis yang ketiga ada kaligrafi Asia Selatan. Untuk kaligrafi Asia Selatan sendiri sama ada 3 juga, yaitu kaligrafi dari India, terus Nepal, dan Tibet. Nah, ini contoh-contoh tulisan-tulisan kaligrafi dari Asia Selatan. Dan yang keempat ada jenis kaligrafi Islam. Untuk jenis kaligrafi Islam sendiri lebih ke tulisan Arab, biasanya tulisan Al-Quran atau tulisan hadis, dan sering banget kita jumpai pada dinding-dinding masjid untuk tulisan-tulisan kaligrafi Islam ini. Selanjutnya ada jenis seni kaligrafi. Ada 2 macam untuk jenis seni kaligrafi, yaitu ada seni kaligrafi murni dan seni kaligrafi kontemporer. Untuk seni kaligrafi murni sendiri, yaitu kaligrafi yang dimana seni tulis Arabnya dengan menggunakan kaidah-kaidah baku penulisan huruf Arab yang diolah oleh Ibnu Muqlah. Biasanya di dalam kaidahnya, ukuran sebuah huruf diukur berdasarkan bentuk belah ketupat dan sebuah huruf alif.
Nah, perhatikan pada gambar yang di sampingnya itu ada huruf so, ha, alif, terus ba dan ha. Nah, itu kan ada titik-titiknya. Nah, titik-titik itu disebut dengan kaidah. Nah, kaidah atau metode ini disebut dengan al-khat al-mansub atau kaligrafi yang berstandar. Untuk macam-macam kaligrafi murni ada 8 macam. Yang pertama ada yang namanya khat naskih atau kaligrafi naskih. Terus ada khat sulus, khat raihani atau ijazah. Terus ada khat diwani jali, kemudian ada khat farisi, terus ada khat kufi juga, dan yang terakhir ada khat rik'ah. Untuk contohnya yang pertama, nah ini contoh tulisan dari khat naskih. Kemudian ada juga ini contoh dari tulisan khat sulus. Terus ini dari contoh khat raihani. Terus ini diwani dan ini diwani jali. Jadi perbedaannya jelas banget antara diwani dan diwani jali. Kalau misalnya diwani itu lebih simpel ya. Kalau diwani jali lebih banyak hiasannya, bahkan tarwisnya itu ada yang paling atas seperti seperti ular. Terus ini tulisan dari contoh farisi dan ini kufi. Dan yang terakhir ini adalah tulisan dari rik'ah. Pengertian kaligrafi secara etimologi. Kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, yakni kaligrafia atau kaligrafos, yang tersusun dari dua kata, kalos yang artinya indah dan grafo memiliki arti tulisan. Asal-usul kaligrafi. Sebelum agama Islam muncul di Arab, masyarakatnya banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Mereka terbiasa dengan tradisi menghafal. Perkembangan kaligrafi seni kaligrafi terus berkembang di era dinasti Umayyah 661 sampai 750 di Damaskus. Perkembangan kaligrafi di Indo. Sementara di Indonesia, seni kaligrafi dikembangkan bersama dengan masuknya agama Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.